Shalom, bersama saya Ira Gloria, channel Saikdi. Kiranya terus melalui channel ini nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran firman Tuhan dinyatakan, dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mengadakan spiritual check up. Di dalam fisik kita juga perlu yang namanya jasmani check up. Maka secara kerohanian pun sesungguhnya kita perlu yang namanya spiritual check up. Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama dengan pertolongan dan anugerah dari Roh Kudus, kita akan melakukan spiritual check up. Apakah kerohanian kita saat ini sehat? Atau ada hal-hal dalam kerohanian kita yang perlu pemulihan oleh Tuhan, perlu jamahan dari kuasa Roh Kudus. Mari bersama channel saya, kita mengadakan spiritual check up. Saudara yang terkasih, berikut ini ada 10 pertanyaan yang akan menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah saya memiliki kerohanian yang sedang bermasalah, ataukah saya memiliki kerohanian yang baik? Yang pertama, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sesungguhnya saya haus akan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, perasaan haus akan Tuhan akan diwujudkan dalam kerinduan dan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Maka biasanya kalau kondisi kita sehat secara rohani, maka ada kerinduan dalam diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam Alkitab. Apakah saya haus akan Tuhan? Ini pertanyaan yang pertama. Jika saya sehat, saya akan memiliki kerinduan, dahaga akan Tuhan, dan saya akan rindu untuk membaca Alkitab. Jika saat ini ternyata kondisi saya tidak sehat, maka saya tidak akan haus akan Tuhan. Saudara yang terkasih, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Naikkanlah doa dari firman Tuhan. Contohnya kita bisa menggunakan Mazmur. Di dalam Mazmur begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan juga marilah kita belajar untuk membaca buku-buku karya penulis Kristen yang baik dan membangun iman kita. Pertanyaan pertama, apakah saya haus akan Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah saya semakin dikuasai oleh firman Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, spiritual check up yang kedua ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup saya dikuasai oleh firman Tuhan? Dalam keseharian hidup kita, apakah firman Tuhan menjadi benteng? Apakah firman Tuhan menjadi pagar dalam kita berperilaku? Apakah hidup saya, perkataan saya, pikiran saya, perbuatan saya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan? Jika iya, maka spiritual check up yang kedua ini menyatakan bahwa kita sehat. Tapi jika hidup kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, ada keraguan, ada ketakutan, atau hal-hal pikiran yang lain, maka spiritual kita sedang mengalami masalah. Karena itu, marilah perdalam hasrat kita terhadap firman Tuhan. Marilah membaca Alkitab tiap hari, dan jangan tutup sampai mengerti setidaknya satu hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Lalu belajarlah untuk membuat daftar hal-hal yang selama ini belum kita lihat dengan pandangan Alkitab. Misalnya, apa itu pacaran? Apa itu masa depan? Bagaimana saya memperlakukan uang? Bagaimana saya menggunakan teknologi? Lalu selidiki Alkitab dan renungkan dengan sungguh-sungguh satu hal setiap hari, sehingga hidup kita itu dikuasai oleh firman Tuhan. Lalu, latihlah bertanya, bagaimana Alkitab menanggapi hal-hal tersebut? Ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, latihlah bertanya, bagaimana Alkitab menanggapi hal tersebut? Saudara yang terkasih, apakah saya semakin dikuasai oleh firman Tuhan? Spiritual check up yang kedua. Yang ketiga, apakah saya makin banyak atau lebih mengasihi? Saudara yang terkasih, ini adalah spiritual check up yang ketiga. Mari kita mengoreksi hati kita dan relasi kita dengan sesama kita. Apakah kita makin banyak mengasihi sesama kita? Ataukah kita memiliki banyak masalah demi masalah dengan orang-orang di sekeliling kita?
Saudara yang terkasih, ambillah waktu merenungkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, karya pengorbanan Kristus yang dinyatakan bagi kita. Biarkan hati kita sering dihangatkan oleh nyala kasih Tuhan. Mari temukan keyakinan bahwa Allah adalah Bapa kita. Ketika kita mengasihi, marilah kita mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dan jadikan sikap meneladani Tuhan sebagai sukacita kita. Ketika kita mengasihi sekalipun tidak dikasihi adalah sebuah sukacita bagi kita. Dan kenalilah hubungan-hubungan di mana kita perlu bertumbuh dalam kasih, dalam keluarga, sahabat, rekan, pelayanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ambillah inisiatif untuk menyatakan kasih, terutama ketika kecil kemungkinannya kasih kita akan mendapat balasan. Saudara yang terkasih, spiritual check up yang ketiga, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah saya makin banyak, apakah saya lebih mengasihi orang lain dalam kehidupan keseharian saya? Spiritual check up yang keempat, apakah saya makin peka dengan kehadiran Tuhan? Saudara yang terkasih, jika jiwa orang percaya dalam kondisi yang sehat, dia akan sering mengambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan dengan tujuan agar dapat bersekutu dengannya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, kapankah terakhir kali saya berpikir, Tuhan hadir di sini? Saudara yang terkasih, marilah sering-sering mengunjungi Alkitab, di mana Tuhan dapat menyatakan dirinya secara jelas. Dan tanggapi kehadiran Tuhan melalui percakapan dengannya dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan carilah kehadiran Tuhan melalui ibadah, pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan teguhkan terus-menerus kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Pertanyaan yang keempat, apakah saya makin peka dengan kehadiran Tuhan? Mari kita mengecek spiritual diri kita. Spiritual check up yang kelima, apakah saya makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Saudara yang terkasih, tidak ada hal yang di dalamnya manusia mencerminkan Tuhan lebih nyata daripada ketika manusia itu berbuat baik terhadap sesama. Saudara yang terkasih, apakah spiritual kita sehat saat ini? Diwujudkan dengan apakah kita makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Apakah kita selalu berbicara tentang hal-hal yang benar, hal-hal rohani, tetapi tidak berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan jasmani sesama? Atau apakah kita selalu berusaha membantu kebutuhan jasmani sesama, tetapi tidak pernah membicarakan kebutuhan rohani sesama? Saudara yang terkasih, spiritual check up yang kelima, ada keseimbangan. Apakah saya memiliki kepedulian akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama saya? Spiritual check up yang keenam, apakah saya bersuka cita ketika saya hidup bersama mempelai Kristus? Apakah saya senang ada bersama dengan orang-orang percaya lainnya? Saudara yang terkasih, mari kita mengecek spiritual kita, kesehatan spiritual kita. Apakah kita senang, kita nyaman ketika berkumpul dengan orang-orang percaya? Seorang hamba Tuhan bernama Peter Jeffrey mengatakan, makin dekat kita dengan Tuhan, akan makin dekat pula kita dengan sesama orang percaya. Sebagaimana seorang anak kecil suka permen, anak Tuhan tidak perlu dibujuk untuk menyukai manisnya persekutuan rohani yang ditemukan dalam gereja Tuhan. Mari kita mengecek spiritual kita. Apakah saya lagi senang? Apakah saya bahagia ketika saya hidup bersama orang-orang percaya? Spiritual check up yang ketujuh. Apakah disiplin rohani makin penting bagi saya? Saudara yang terkasih, disiplin rohani sesungguhnya mengajarkan kita bagaimana menjadi sahabat Allah dan mempunyai persahabatan yang indah dengan Allah. Mari kita saat ini memikirkan spiritual kita, kesehatan spiritual kita. Apakah saat ini disiplin rohani makin penting buat saya? Apakah solitude? Apakah doa? Apakah ibadah? Apakah kesaksian?
Apakah berpuasa, apakah penginjilan, itu masih penting dalam kehidupan saya, masih penting untuk saya lakukan. Bertekunlah dalam usaha untuk makin serupa dengan Kristus dan menikmati Kristus melalui disiplin rohani, bukan hanya mengejar efisiensi dan menyelesaikan berbagai macam kewajiban. Lawanlah godaan untuk percaya kepada kerohanian instan atau jalan pintas menuju keserupaan dengan Kristus, karena tidak ada hal instan dalam relasi dengan Tuhan. Mari nyalakan kehidupan rohani kita dengan melakukan setidaknya satu disiplin rohani setiap hari secara teratur. Saudara yang terkasih, spiritual check up yang ketujuh. Apakah disiplin rohani makin penting bagi saya? Spiritual check up yang kedelapan. Masihkah saya berduka karena dosa? Saudara yang terkasih, John Owen mengatakan, dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi pengikut Kristus sejati jika dosa bukan merupakan beban, bukan merupakan duka, bukan merupakan kepedihan dan keprihatinan terbesar baginya. Saudara yang terkasih, pastikan bahwa kita memahami Injil, yakni apa yang membuat Tuhan Yesus harus mati di salib, dan hubungan antara pertobatan dan iman yang dihasilkan. Masihkah saya berduka karena dosa? Masihkah kita memikirkan karya pengorbanan Kristus yang sudah dilakukan karena dosa saya, dosa kita? Apakah kita bersedih ketika kita berbuat dosa? Mari mohon Tuhan menunjukkan kondisi keberdosaan kita secara spesifik. Seperti Raja Daud mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan. Marilah kita mengatakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Ketika aku berdosa, mari nyatakan dosaku, supaya aku bisa dipulihkan dalam kasih Tuhan yang begitu besar kepadaku. Berdoalah dengan perlahan. Belajarlah coba mengikuti Mazmur 51, sebuah mazmur yang menunjukkan perasaan berdosa yang begitu besar di hadapan Allah. Dan mari renungkan fakta bahwa dosa kitalah, sayalah yang telah memakukan Yesus Kristus yang kudus dan tak berdosa di kayu salib. Saudara yang terkasih, spiritual check up yang ke-8. Masihkah saya berduka ketika saya berbuat dosa? Masihkah saya berduka karena dosa? Mari kita kabarkan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Spiritual check up yang ke-9. Mari kita menyelidiki hati kita. Apakah saya makin cepat mengampuni? Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, James Coulter berkata, jiwa yang tak mau mengampuni adalah pembunuh kehidupan rohani nomor 1. Saudara yang terkasih, apakah saya siap untuk mengampuni? Dalam mengecek kesehatan spiritual kita sangat penting. Apakah saya siap untuk mengampuni? Apakah kita makin cepat mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Adakah seseorang yang tidak siap kita ampuni? Apakah saya perlu memulai proses pengampunan dengan seseorang? Apakah saya suka mengampuni? Mari saudara yang terkasih, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya makin cepat mengampuni? Apakah spiritual saya sehat ketika saya berani cepat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau ternyata saya masih sakit dalam hati saya, dalam spiritual saya, karena saya tidak bisa mengampuni orang lain? Spiritual check up yang ke-10 atau yang terakhir. Saudara-saudara, mari tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya merindukan sorga dan hidup bersama dengan Yesus? Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon mengatakan, engkau dapat menilai seseorang dari apa yang menjadi dambaan hatinya. Saudara yang terkasih, kesehatan spiritual kita pun dapat terlihat. Apakah kita merindukan sorga? Apakah kita rindu hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya? Seperti Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apakah saya sehat seperti firman Tuhan mengatakan, ada kerinduan saya untuk hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya?
Saudara yang terkasih, orang Kristen yang bertumbuh mendambakan kekudusan di sorga lebih dari segalanya. Harapan akan sorga yang kudus, yang akan dinikmati bersama-sama Yesus Juru Selamat kita, yang suci, adalah motif yang ampuh untuk hidup dalam kekudusan sekarang ini. Saudara yang terkasih, mari kita mengecek kerohanian kita. Yang terakhir, yang ke-10. Apakah saya merindukan sorga dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih, inilah 10 pertanyaan spiritual check-up. Mari sekali lagi kita melihat kerohanian kita. Apakah saat ini kita sehat? Dan ketika kita menemukan ternyata ada bagian di mana saya tidak sehat, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mohonlah kepada Tuhan pengampunan. Mohonlah kepada Tuhan pemulihan kerohanian kita. Mohonlah kepada Tuhan untuk Tuhan mendekap kita, untuk Tuhan memeluk kita dan mengampuni kita, memulihkan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam ujian, dalam perjalanan, kita bisa berjalan dalam kesehatan rohani yang baik. Saudara yang terkasih, demikianlah spiritual check-up hari ini. Maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengecek kondisi rohani kita, karena yakinlah kerohanian yang sehat, spiritual yang sehat akan membawa kepada kehidupan sehari-hari yang sehat dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Maju terus dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.